Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kalisa Faris Rizkyana dengan NIM V8424047. Nah, di sini saya akan melakukan dua analisis data dari multidimensional scaling dan juga prinsipal dari brand Dagadu. Baik, langkah yang pertama pastinya kita akan mendapatkan bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut. Nah, di sini saya akan membuat formulir terlebih dahulu. Sini saya untuk mendapatkan datanya, saya perlu data geografis dari responden, misalkan jenis kelamin, seperti itu ya, jenis kelamin. Jadi kita bisa membuat perempuan dan juga laki-laki. Lalu kita membuat pertanyaan umur. Misalkan 20 ya, seperti itu. Lanjut, kita tambah lagi untuk daerahnya, daerah asal, contoh Jawa Tengah, Jawa Barat, seperti itu, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda sudah mengetahui brand Dagadu? Lanjut, yang di sini kita ya atau tidak. Lalu kita tambahkan lagi, apakah sudah pernah membeli produk dari brand Dagadu? Itu. Nah, ini mungkin beberapa untuk pertanyaan sebelum kita masuk untuk menghitung analisis dari kualitas, maaf, dari kemiripan setiap dari brand. Nah, di sini kita akan menganalisis beberapa brand, yaitu Dagadu, Uniqlo, H&M, Jogger, Ramayana, Matahari, seperti itu. Nah, yang pertama kita, maaf, kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tambahkan teks. Nah, dari teks ini kita akan memberikan keterangan sebelum masuk ke dalam pertanyaan untuk responden-respondennya. Jadi, misalkan di sini kita bahkan kriteria kemiripan pada setiap produk dengan kasih dua lalu kah? Maaf, ini kualitas kualitas. Nah, di sini saya telah membuat untuk kemiripan dari brand H&M dengan Dagadu dari skala 1 sampai 10 seperti itu ya. Yang skala 1 itu tidak mirip dan skala 10 itu sangat mirip. Sebentar, sedang azan. Nah, di sini saya akan membuat misalkan kemiripan H&M dengan Dagadu, kemiripan H&M dengan Uniqlo, sampai dengan kemiripan H&M dengan Jogger. Lalu kita kembali lagi kayak misalkan kemiripan Dagadu dengan Uniqlo, kemiripan Dagadu dengan Zara, kemiripan Dagadu dengan Ramayana, Matahari, seperti itu. Nah, dari setiap brand yang akan kita masukkan dalam skala linear, itu akan kita lakukan secara berulang. Jadi, misalkan untuk kata yang pertama, kita menggunakan H&M berarti yang bawah nanti H&M sampai Jogger. Lalu kita menggunakan Dagadu berarti kemiripan dari brand Dagadu dari awal sampai akhir itu kita membandingkan Dagadu dengan brand yang akan kita bandingkan. Sama halnya dengan brand-brand yang lain seperti itu. Jadi di sini saya akan menyelesaikan kuesionernya terlebih dahulu, lalu saya akan menyebar kuesionernya. Nah, setelah saya mendapatkan dari data kuesioner oleh respondennya, lalu saya akan menganalisis menggunakan tabulasi data terlebih dahulu menggunakan Excel. Lalu saya akan menganalisis untuk menggunakan tools tambahan yaitu software dari SPSS. Yang pertama saya akan melakukan untuk data yang multidimensional scaling Dagadu. Nah, eh,
Di sini saya sudah membuat untuk kuesionernya terlebih dahulu. Nah, dari hasil kuesioner tersebut, telah kita masukkan ke dalam Excel, ini merupakan hasil dari formulir yang telah saya buat. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-ratanya. Tapi karena tadi tidak sempat record, nah, jadi caranya itu sebenarnya sama. Kita untuk rumusnya kita average sama dengan average dan juga kita blok dari atas sampai dengan yang bawah. Nah, setelah angkanya muncul, lalu kita akan mendrag sampai dengan sisi pojok sebelah kanan yaitu kemiripan Ramayana dengan Jogja. Setelah kita drag, kita tunggu angkanya. Nah, setelah keluar angkanya, yang pertama kita akan masuk ke dalam sheet. Di sheet ini, kita akan setiap brand yang sama, yaitu misalkan H&M dengan H&M, Dega dengan Dega, sesuai dengan urutan kita kasih 0,0. Seperti ini kita kasih 0,0, karena pastinya setiap brand yang sama itu hasilnya, hasil kemiripannya pasti 0, karena itu merupakan hasil dari brand itu sendiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis yang pertama yaitu dari kemiripan antara H&M dengan Dega. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita pertama akan kembali ke sheet yang from list 1, lalu kita akan memblok dari H&M sampai dengan Jogger. Kemiripan H&M dengan Jogger kita copy, lalu kita paste di sini. Ketika kita menginginkan paste yang berbentuk horizontal, kita pertama ke kanan, lalu klik paste spesial, lalu kita pilih yang value. Nah, tapi kalau kita menginginkan yang vertikal, kita harus klik transpose-nya. Yang pertama, kita harus klik value yang terlebih dahulu tanpa mengklik transpose karena kita menginginkan yang horizontal. Setelah itu kita klik yang sebelah sini, kita klik kanan. Karena ini yang kemiripan yang horizontal sudah selesai, kita klik yang value yang paste spesial, yang value, tapi kita di sini centang yang transpose. Nah, ketika sudah semuanya, kita akan melakukan hal yang sama ini sampai dengan yang bawah, yaitu dengan yang jogger. Caranya sama, kita lanjut ke kemiripan Dagadu sampai dengan Joker. Joker, maaf, Joker. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pasang spesial. Caranya sama, yaitu ketika menginginkan horizontal, kita klik value, kita oke. Lalu yang bawah kita klik kanan, pasang spesial, kita klik yang value, dan ditambah dengan transpose. Seperti ini. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya akan mempost terlebih dahulu dan saya akan menyelesaikan semua ini. Di sini saya sudah menyelesaikan semuanya yang saya ambil data kita copy dari from Respot 1 sampai dengan ke sheet 1 dari kemiripan H&M sampai dengan Ramayana. Nah, maaf sampai dengan Jogger. Saat itu kita select cell. Nah, saya sudah menyelesaikan semuanya dari from response 1 ke dalam sheet 1 untuk mengcopy dari kemiripan brand H&M sampai dengan Jogger. Selanjutnya, yaitu kita akan memblok angka dari kemiripan H&M sampai dengan yang Jogger, kita blok sampai bawah pojok kanan. Lalu kita klik conditional formatting dan kita pilih color scales. Ini saya akan memilih yang pertama. Nah, bisa kita lihat eh, semakin jadi dari eh, untuk color ini itu mengidentifikasi bahwa semakin hijau dari warnanya yaitu kemiripannya itu semakin besar. Nah, seperti itu. Lanjut, karena kita tidak bisa menganalisis hanya menggunakan Excel, kita membutuhkan tools software lagi untuk bantuan yaitu SPSS. Nah, di sini kita bisa blok mulai dari brand sampai dengan pojok kanan. Lalu kita buka yang SPSS, kita paste di data view. Nah, kita balik ke variable view untuk mengganti semua nama yang ada di sini, mulai dari brand. Lalu kita masuk ke H&M, lalu ke Dagadu, Uniqlo, lalu ke Zara, lalu ke The Executive, kita bisa singkat saja seperti ini, lalu ke 3 second. Lalu kita masuk ke brand Erigo, Matahari, Ramayana, dan juga Jogger. Nah, setelah itu kita ganti dulu untuk tipenya kita ganti ke numerik. Untuk yang brandnya saja ya, kita ganti ke numerik nama-nama brandnya.
Nah, di sini saya telah mengganti semua untuk dari namanya. Lalu kita masuk ke value. Nah, di value ini kita eh, klik manual satu-satu. Di sini kita, yang pertama itu brand, lalu yang kedua itu H&M. Ketujuh yaitu 3 second. 8 itu ada Erigo. 9 itu ada Matahari. Nah, 10 itu ada Ramayana. 11 itu yang terakhir itu ada Jogger. Nah, di situ kita sudah memasukkan value-nya, kita klik OK. Lanjut kita akan menganalisis. Nah, analisisnya kita bisa klik analyze yang kita pilih scale dan multidimensional scaling. Untuk yang dari H&M sampai dengan Jogger, kita bisa pindahkan ke dalam variabel. Kita pindahkan ke sebelah sisi kanan. Di sini kita klik model. Dalam model ini kita pilih yang rasio dan ini kita klik yang continue. Lanjut yang shape. Kita di sini tidak memilih yang data at distance, tapi di sini saya akan memilih create distance from data. Lalu option kita pilih yang group plots. Kita continue. Setelah itu kita klik OK. Jadi kita menunggu dari outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk formatrik semakin semakin kecil angkanya, yaitu brandnya semakin bagus. Nah, di sini juga ada beberapa dari dimensionnya untuk yang seberapa mirip brand tersebut, semakin dia dekat, itu kemiripannya semakin besar seperti itu. Lanjut, yang di sini juga ada scatter plot. Nah, semakin scatter plot ini mendefinisikan sebagai semakin menyebar titik-titik ini, maka brandnya juga semakin bagus. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menganalisis yang prinsipal. Nah, baik, di sini saya telah membuat untuk kuesioner Principal Component Analysis yang akan kita analisis ke dalam Excel dan juga SPSS. Nah, mungkin ini memang saya tidak, ini sudah saya buat sebelumnya, kurang lebihnya seperti ini, kuesioner Principal Analysis. Kita tanya dulu untuk dari data geografisnya. Yang pertama kita, nah nanti kita klik tambah ini, lalu kita tanya berapa usia Anda, terus lalu domisili, kriteria produk, dan misalkan kita menggunakan skala Likert. Nah, dari skala Likert tersebut, kita ambil dari 1 sampai 10. Lalu, em, dari pertanyaannya akan muncul seperti kualitasnya, terus layanan, akses, brand reputation, kenyamanan, desain, seperti itu ya. Jadi yang pertama kita pastinya mulai dari brand H&M. Misalkan kualitas dari produk H&M itu nanti eh, kita menggunakan 1 sampai 10 untuk, maaf, skala linearnya. Linearnya nanti skala 1 itu sangat tidak baik dan skala 10-nya itu sangat baik. Di sini kita mulai dari kualitas produk H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, Eksekutif, 3 Second, Erigo, bahkan sampai dengan Jogger. Lalu lanjut ke dalam ke harga. Nah, dari harga ini juga sama menggunakan skala linear seperti dari 1 sampai 10. Yang satu itu sangat tidak sesuai dengan kualitas, yang kedua sampai 10 itu sangat sesuai dengan kualitas. Misalkan dari H&M sampai dengan Jogger, seperti itu. Lanjut ke dalam kriteria desain dan tren. Kita menggunakan skala linear juga, yang satu itu sangat tidak baik dan yang 10 itu sangat baik. 1 sampai 10 mulai dari H&M dan juga eh, Jogger. Nah, di sini saya sudah membuat semua untuk kenyamanan, desain, terus kualitas pelayanan, lokasi dan akses, dan yang terakhir itu
desain apa maaf brand reputation. Setelah kita membuat kuesioner ini, lalu kita akan menyebarkan ke dalam responden yang mungkin sesuai dengan kriteria kita. Jadi di sini kita membutuhkan banyak sekali responden untuk mendapatkan data yang akurat gitu ya. Lanjut ke kita akan masuk ke dalam Excel terlebih dahulu untuk tabulasi dari data tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis yaitu prinsipal component analysis dari seberapa bagus kualitasnya, kenyamanan, lokasi dan akses seperti itu, mulai dari brand H&M sampai dengan uh, brand jogger. Nah, langkah yang pertama pastinya kita menghitung dulu untuk average-nya. Langkahnya sama, sebelumnya kuesioner ini telah saya dapatkan dari penyebaran pertanyaan kuesioner dan ini merupakan hasil dari responden. Nah, pertanyaan kuesionernya sudah saya buat di video sebelumnya. Di sini kita klik sama rumusnya, kita klik average, lalu kita ke atas dan kita drag ke bawah dari awal sampai dengan akhir. Seperti ini kita enter. Nah, kita telah mendapatkan angkanya. Angkanya juga sama. Kita drag ke bagian sebelah kanan sampai ke pojok. Sebentar, kita drag terlebih dahulu ke sampai bagian kanan. Ini sudah terdrag semua. Nah, langkahnya juga sama. Kita mulai dari seberapa mirip brand Dagadu ke brand H&M sampai dengan Jogger. Nah, ini kualitas produk Jogger. Kita isi CTRL-C, kita sheet. Nah, karena di sini kita hanya membutuhkan pada bagian yang eh, vertikalnya, kita di sini klik kanan, paste spesial, lalu kita klik values dan juga transpose. Seperti ini, ke, karena saya akan melakukan hal yang sama, jadi di sini saya akan pause dulu dan melanjutkan sampai dengan akhir ya. Nah, karena di sini saya telah mengcopy dari from response satu ke dalam sheet satu. Langkah saja pastinya kita akan memblok terlebih dahulu, lalu kita klik yang conditional formatting. Caranya sama. Di sini saya memilih yang pertama. Nah, bisa kita lihat yang paling bagus brandnya di sini masih dipegang oleh Uniqlo karena dengan kita melihat dari warnanya ini hampir semuanya hijau dengan kestabilan yang bagus misalkan dari kualitas produk, harga, desain, dan tren sampai dengan brand reputation. Sama halnya kita tidak bisa menilai dari sini saja, kita membutuhkan tools bantuan software yaitu SPSS. Yang pertama kita copy terlebih dahulu untuk brandnya. Di sini kita copy, kita masuk dalam SPSS. Maaf, ini masih di brand brand kualitas, harga, desain, kenyamanan, lalu ada layanan, lokasi, dan akses. Ini tadi yaitu verification. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik yang analyze, kita pilih dimension reduction, klik yang vector,
Untuk kualitas sampai dengan brand reputation kita pindahkan ke variables. Dan untuk deskriptif kita centang yang koefisien dan signifikan levels. Oke, extractionnya kita tambahkan script plot. Ini kita ganti angka satunya dalam based on agent value-nya 0,5. Klik continue, rotationnya tidak usah. Scores-nya kita save as variable. Continue, optionnya kita pilih yang Dan kita bintang yang plot dan di sini bintang save as variable lalu kita continue lalu kita oke. Jadi 0,5 lalu kita continue, rotationnya nggak usah, scoresnya kita bintang save as. Nah, jika sudah kita klik OK karena tadi sudah kita atur. Kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Di sini sudah ada correlation metric. eh, ini seperti ini, dan juga komponen matrix. Nah, yang di sini kita butuhkan yaitu komponen matrix. Kita akan menganalisis ini lebih lanjut ketika kita melihat data sebelumnya. Jika kita sudah menganalisis, akan muncul fact one and fact two. Yang pertama kita caranya klik dua kali untuk komponen matriksnya. Lalu kita copy yang kualitas sampai dengan brand reputation. Untuk data sebelumnya, kita kembali lagi ke data view. Kita pilih yang kualitas sampai dengan brand reputation. Kita backspace. Kita klik kanan. Kita clear. Nah, di sini menyisakan untuk brand fact one and fact two. Tadi sebelumnya sudah kita copy, kita masukkan di bawah yang jogger, kita cari TLV. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sini. Di bagian kualitas dan bagian var yang belum terisi, kita balik lagi ke dalam output yang tadi. Lalu kita copy untuk komponennya. Kita copy sampai yang 152, lalu kita kembali lagi di sini ke data view. Nah, di sini kita paste. Di dalam variabel kita ganti untuk jadi langsung saja kita udah ada dan oke. Pertama ya S variable, by variable kita display chart di kelas. Bikin file baru di sini ada slide di sini ada yang saya pilih dari yang dari sini atau dari sini tentang display chart ya. kita di sini ganti untuk komponen satu dan juga komponen dua. Lalu kita balik lagi ke data view. Kita klik yang grabs, kita pilih yang legacy dialogs. Di sini kita pilih yang scatter atau dot. Kita pilih overlay scatter, kita define. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan pairs. Nah, pairs ini ada pairs satu dan pairs 2 untuk key variable dan x variabelnya. Yang pertama kita masukkan secara urut komponen satu sampai dengan komponen 2. Untuk label cases by-nya kita masukkan yang brand. Nah, setelah itu kita klik title, tidak usah ini klik option. Nah, yang option kita pilih yang exclude cases variable by variable, lalu kita centang yang display chart with case labels. Kita continue. Setelah itu kita klik continue dan kita oke.
Untuk grafnya di sini telah muncul untuk outputnya dari yang telah kita analisis sebelumnya. Research yang sudah kita lakukan tadi di Nah, karena ini hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita analisis sebelumnya, ini juga untuk hasil outputnya. Jadi mungkin cukup sekian untuk yang prinsipal, lalu dan juga multidimensional juga telah kita analisis. Jadi terima kasih untuk Bapak Lutfi yang telah mengajarkan untuk analisis ini. Dan terima kasih juga yang sudah menonton. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.